Halo guys, balik lagi sama gue Tariza dan masih ditemenin sama partner gue Rido. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Satpol PP Kota Bogor. Boleh dikenalin namanya Kak? Ini nama gue Aya. Aya. Gua Fadli. Oke, kita mau bahas sedikit banyaknya tentang Satpol PP di Kota Bogor. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke. Kak, sebenarnya tugas Satpol PP sebenarnya tuh apa sih? Jadi kayak buat ketertiban umum kayak gitu. Ketertiban Kayak umum. terus perlindungan masyarakat sama penegak peraturan sih. Peraturan daerah. Peraturan daerah. Biasanya kalau tugas turun lapangan ngapain aja? Biasanya sih lebih ke PKL yang Bandel ya? wanita-wanita sih. Oh, oke. Jadi kan kalau misalkan kayak PKL, kalau yang wanita itu kan bisa ngobrol sama Iya, wanita-wanita sama kan. wanita. Jadi lebih agak sedikit mengerti lah. Kalau yang bandel-bandel gitu, sanksinya biasanya apa? Dikasih sanksi apa? Sebenarnya sih nggak langsung ke sanksi sih, jadi kayak peringatan Oh, satu, ada dua, peringatannya. ya. Oke. Ada suratnya gitu juga. Oh, oke. Oke, buat Kak Fadli, Yes. gimana anggapan masyarakat terhadap pekerjaan kakak? Skeptis ya. Skeptis. Maksudnya Skeptisnya gimana tuh? masih banyak orang yang itu udah nggak percaya gitu sama Pol PP. Masih banyak orang yang underestimate lah sama Pol PP. Jadi yang gua tahu ya TNI, polisi, udah. Iya. Selebihnya nggak ada. Tapi kan kalau misalkan memang kita tahu setiap daerah tuh ada masing-masing juga, kayak misalkan kalau di polisi ada lantas, di Pemkot atau di daerah itu ada dishub kayak gitu kan. Kan kalau polisinya di daerah itu ada Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi ini tugasnya tuh sebenarnya sama nggak sih sama kayak tugas-tugas polisi? Gua rasa sih kalau polisi lebih ke pidana ya. Iya. Kalau kita ke peraturan daerah. Oke. Cenderung ngefit ya. Boleh. Kenapa kalian mau jadi tim ahli Pol PP yang notabene dipandang buruk sama masyarakat kita nih? Adakah alasan khusus? Oh, gue pengen jadi Pol PP nih karena alasan ini. Siapa nih yang ngejawab? Boleh dua-duanya sih, Kak. Saya dulu, Kak Aya. Nggak kepikiran sih sebenarnya dulu buat jadi Pol PP. Cuman ya mungkin udah jalannya kesini, takdir kesini ya. Tapi Asik kok kerja di Pol PP. Asik ya. Tapi kalau sebelum masuk Pol PP itu ada pelatihan khusus gitu Iya, nggak sih? kayak ada ujiannya sih, kayak Oh, ada semata. ujian. Jadi Ada UAS. Ada pendidikannya lah ya. Ada Iya. pendidikan. Kalau gua sih sebenarnya berangkat dari orang yang nggak begitu ini banget sama pemerintahan ya. Oke. Maksudnya ya di saat umur gua muda ya gua juga sama seperti orang lain gitu yang menganggap apaan sih Pol PP. Iya. Gitu. Cuman sering berjalannya waktu gua merasakan kayaknya gua perlu harus merubah mindset masyarakat gitu, apalagi kalau yang masalah yang orang tuanya yaitu biarkan tugasnya bapak-bapak di Iya. kantor gitu kan. Ya kita nih yang menjadi jalur buat anak-anak muda gitu, makanya kita kejarnya di sosial media kan, gitu, dari Instagram, TikTok gitu, itu kita hajar-hajarin tuh. Iya guys, konten-kontennya sekarang udah nggak tegang-tegang, sekarang lucu-lucu konten Satpol PP Bogor. Biar nggak kaku kayak ulur makan linggis, nggak bisa gini dia ntar. Lempeng aja terus ya. Lempeng. Tapi dari konten-konten yang menarik itu yang lucu-lucu, impact-nya apa Kak? Pertama dari stigma masyarakat nih. Menurut gue ya, jadi gue punya Anabel, tahu Anabel? Yang serem itu? Bukan. Anabel tuh analisa gembel gua. Jadi gua kan pasti mantau banget sosial medianya Pol PP ya. Iya. Awal tuh emang pasti ya namanya awal tidak ada yang membuka jalur. Ya pasti orang masih buruk lah, hujatan semuanya. Hujatan isinya ya. Hujatan. Pernah tuh sampai 9.000 hampir 10.000 komen hujatan semua. Hujatan semua. Tapi seiring berjalannya waktu
gue coba meredamkan itu, meredamkan masyarakat, sampai akhirnya sekarang banyak juga yang pro gitu loh, banyak yang pro dengan Banyak yang ngerti sih. banyak yang Banyak yang ngerti ngerti ya. Dan biasanya nih masyarakat hanya berpikir Pol PP akan koneksinya dengan PKL, padahal kan nggak hanya itu. Nggak hanya itu ya. Ada kayak razia pekat gitu ya, penyakit masyarakat, terus ada yang lain-lain juga. Terus kayak kalau Serikania sih lebih kayak jadi tamu buat ini sih, jadi penerima tamu. Penerima tamu kalau ada kunjungan kerja gitu ya berarti ya? Ya kayak gitu. Nah ini dia nih banyak digandrungi sama laki-laki di TikTok ini. Requestnya Kak Ayah mana, Kak Soraya nggak ada obatnya. Nah ini Soraya. Keren. Ya buat teman-teman sekarang udah ada nih di sini. Iya. Hanya di channel ini. Hanya di channel ini. Iya. Oh berarti dengan cara itu ya Satpol PP Kota Bogor itu ngerubah stigma masyarakat ya? Yes. Sangat efektif berarti. Gua rasa sangat efektif. Dan akhirnya jadi ke-trigger ke banyak Pol PP yang lainnya. Nggak Di hanya seluruh Bogor Indonesia? ya? Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Iya. Mungkin sekarang ngiblatnya ke Satpol PP Kota Mungkin, Bogor. ya. Wih, mantap. Kalau Kak Fadli ini kegiatannya memang seorang konten kreator atau gimana? Atau apakah punya bendera sendiri? Bendera sendiri punya, kerja juga di Pol PP. Kerja juga gitu. Nah, buat ngebagi waktunya kira-kira gimana tuh? Waktu ya. Kalau waktu gua nggak tahu tuh cara bagi waktunya gimana. Karena kan setiap hari gua dapat jadwal di Pol PP. Oh, ada jadwal. Ada jadwal. Ya. Ya, memang malamnya tuh akan di-share ke banyak anggota dan pimpinan. Iya. Nah, nanti tinggal gua mengikuti arahan gua akan masuk kegiatan yang mana. Kayak gitu. Sama pun kayak Sri Kandi juga. Ada yang memang jadwal yang sudah daily, Iya. ada juga yang memang kayak ya udah diperuntukkan untuk ke acara apa atau kegiatan apa gitu. Kalau untuk Sri Kandinya sendiri Kak, Sri Kandi Sri Kendi. Kendai. capek nggak sih kerja pagi malam? Kalau dibilang nggak capek sih ya nggak mungkin kan. Bohong ya, bohong. Pembohong, kau pembohong. Cuman ada waktu tertentu yang ya capeknya jadi asik Capeknya jadi ya asik. karena lingkungan di Pol PP-nya nggak monoton gitu. Oh, dan nggak kaku sih. Nggak kaku ya. Kayak beberapa pimpinan kita sampai ke kepala dinasnya kasatnya juga yang masih bisa mengikuti anak muda kayak di Tinder. Macam tak betul je budak ni. menyesuaikan Waduh. ya. Kenapa jadi ke Tinder? Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi kerjanya nggak capek. Nggak capek. Jadi kita lebih akrab gitu, kayak kerja di lapangan, timnya juga bisa bercanda, easy going lah katanya. Oke. Kalau konten-konten di TikTok sama Instagram itu biasanya siapa yang nge-direct? Yang nge-direct gua Oh. atau juga bisa dari arahan pimpinan. Adakah tim yang lain yang ngebantu gitu? Ada. Oh, ada timnya juga Ada. khusus ya. Jadi di Pol PP itu ada tim liput di Humas. Oh iya. Iya. Ada administrasinya, ada juga tim liputnya. Nah, tim liputnya yang kerja di lapangan tuh. Nah, kita dibagi waktu itu pas PPKM ya. Dibagi kita jadi 3 tim ya, Ayah ya. Ada 3 tim. 3 tim. Nah, jadi masing-masing tim punya tim liputnya. Oh iya. Nah, gua orang keempat. Nah, orang keempat ini yang khusus untuk handle sosmednya. Sosmed. Ya. Banyak juga ya kerjanya. Banyak banget sebenarnya, banyak banget. Di luar Satpol PP ada gitu. Di entertain juga sekarang ada lah ya. Ada gitu. Kalau untuk Satpol PP sekarang mencoba ke ranah sosial media, kira-kira ada nggak sih dukungan atau apresiasi dari atasan tuh, ada nggak? Waktu itu sempat ada. Sempat ada. Jadi koreksi gue kalau salah ya. Jadi dari pimpinan daerahnya kita tersendiri, wali kota itu udah melirik lah. Udah melirik. Terus yang nggak bisa ditebak tuh yang tiba-tiba ada direktur Pol PP, Direktur Pol PP dari Kemendagri itu datang ke Kota Bogor. datang ke Kota Bogor. Dia memang mengapresiasi Satpol PP Kota Bogor dalam bersosial media. Oh, oke. Dia pengen tujuannya adalah, jadi kan dia setiap hari itu muter ke Pol PP. Muter, ya. Nah, dia berharap Satpol PP ini bisa merubah stigma masyarakat dengan Iya. sosial media ini. Nah, percontohannya di Kota Bogor.
Jadi anggota Satpol PP di Kota Bogor itu menjadi sorotan lah ya bagi Menjadi anggota sorotan. di luar kota lainnya. Iya. Bahkan kayak tadinya anak-anak nggak ada yang main TikTok. Nggak ada yang Ada cuman ya akun-akun inilah, Ya, akun-akun beberapa lah, ya. ya. Cuman pas setelah Pol PP muncul jadi pada narsis gitu ya. narsis Eh, ya. Apa bahkan joget-joget juga nggak? enggak joget enggak. Kita ada guideline-nya enggak. Sebenarnya joget nggak jadi masalah, cuman Kayak kan mungkin netizen nanti mikirnya beda. yes. Iya, iya. Oh iya iya. Bahkan ada yang anggota kita juga yang punya TikTok tuh dia followersnya udah hampir 150.000 apa 200.000 gitu. Wow. Itu Kalah melebihi saya. TikToknya Pol PP itu. TikToknya Pol PP ya. Karena kan kalau dia ya memang sosok Pol PP yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik gitu. Selama tugas ke lapangan, ada nggak sih kejadian aneh atau lucu gitu sama PKL gitu? Kalau Ada ya. ada sih, cuman lebih banyak ke yang nggak ngehargain Sri Kandinya sih. Oh, Ya. nggak ngehargainnya tuh gimana? Nggak Kak? segan lah ya gitu ya. Kalau sama Sri Kandi Iya, atau gimana nih? Kan jadi kan mobil Pol PP tuh kan baknya terbuka kan. Iya. Terus udah gitu kalau kita lagi lewat itu suka diteriakin, Gitu. mati aja lu. Waduh, Gitu. ngeri banget. Gitu. Sampai ada yang segitunya. Iya. Waduh. Iya. Terus Berat kalau juga ya. digituin gimana tuh kakak? Iya, Responnya Oh, diem diem aja. aja. Woi, maju lu gitu. Enggak. Itu terlalu itu tuh, hardcore itu, Pak. Tapi masa sih? Ya. Kayak sering digodain. Sering kalau di digodain, jalan, ya? kayak gitu-gitu sih. Siapa yang suka catcalling tuh? Nah. Itu. Nah. Padahal catcalling mah harusnya miau. Gitu. Kalau dari Kak Fadli sendiri, kejadian aneh apa nih? Kalau aneh sih paling seru ya kalau kita lagi razia pekat. Razia pekat. Razia pekat, penyakit masyarakat. Oh iya iya. Nah, itu kita bareng ayah. Iya. Sering banget gua ketemu bareng dalam satu tim. Itu kayak kita lagi ngegedor apa namanya? Hotel Melati. Oke. Hotel Melati itu apa sih? Hotel Yang yang di bawah bintang, bintang 3. 3. Kalian? Nah, kalian kan? Kalian kan? Lambat koneknya. Oke, terus? Gitu. Ya pasti ada kejadian aneh lah. Hotel yang tiba-tiba akhirnya ini kok kayak kosan gitu Oh, ya. iya. Bukan spraynya bukan spray hotel gitu. Bukan spray hotel. Spraynya AC. Spray Hello Kitty. Ah, gitu. Hello Kitty. Ada AC Milan, AC iya, ada Milan. aquariumnya Iya, gitu. iya. Ini kata gua hotel macam apa ini? Gitu kan. Hah? Mungkin itu hotelnya konsepnya kayak konsep rumah Rumah sendiri. sendiri gitu, biar homey banget. Emang kayaknya hotelnya didesain untuk khusus yang betah di rumah. mana di kamar. gitu. Terus. Akhirnya kan ya udah kita 3 lantai ya. 3 lantai. Tiga lantai. 3 lantai. Terus akhirnya tuh semuanya hampir semuanya ya bukan yang memang sudah bersuami istri Hah? dan memang mereka ini bimbingan orang tua. Masih bimbingan orang Bukan tua. open BO, bimbingan orang tua. Lewat aplikasi. Lewat aplikasi itu, Miau. 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 Dan kebanyakan di bawah Di bawah umur. Di bawah umur. Nah, jadi umur ini, nah ini dia di sini nih. Gitu. Nge-vape aja belum boleh ya? Belum boleh. Apalagi miau. Tapi bohong. Terus gimana tuh? Akhirnya kan bandel. Orang akhirnya tahu. Lantai pertama, lantai 2, 3 pada tahu tuh. Kalau misalkan memang ada Razia. sidak, ada Sidak. razia. Cuman gimana caranya? Ya udah kita harus bisa buka pintunya, kan nggak mungkin kita nggak sopan kalau harus, woi buka gitu. Ya. Ya digedor gitu nggak sopan. Pasti orang juga lama tuh bukanya. Nah, Terus pakai dengan celana cara dulu apa? ya kan. Terus ngapain? Abis itu mandi. Oh, mandi. Wah. Terus Jebak. ngakali ini gimana tuh biar dibuka pintunya? Nah, ya itu jadi salah satu konten yang tidak disengaja. Hah? Bukan konten, maksudnya itu video terus gue jadiin konten. Video yang dijadikan konten, ya ya. Nah, permisi paket. Permisi. Paket. Halo. Kita mau cek dulu ya. Boleh. Ada siapa? Kalian
Nah itu Wow. langsung dibuka pas yang kita selamat malam gitu. Lama tuh. Lama ya. Ada suara TV tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya, ya. Silent ya kan. Nah, udah. Cari cara lain. Pertama tuh cleaning service. Permisi cleaning service gitu. Ya. Masih kurang ini. Nah, yang paket emang orangnya lagi zong aja itu mah. Lagi zong. Lagi buka tirai 2 itu zong tuh. Ya kan? Udah langsung dibuka. Pasti wah banyak anggota gitu. Ya. Jadi buat kalian hati-hati kalau ada tukang paket mulai Iya. sekarang, apalagi lagi di hotel melatih. Mindsetnya tidak ada kurir yang main ke hotel. Gitu. Keren sih, unik banget caranya unik. Tapi ya memang setelah itu akhirnya kan pas di lapangannya Sri Kandi lah yang maju. Sri Kandi yang maju. Jadi yang memang in touch langsung dengan si ceweknya, yang cek KTP, cek kamarnya itu si Sri Kandi tugas-tugasnya. Nah itu makanya Sri Kandi juga jadi frontliner tuh. Iya. Akhirnya gue jadikan konten. Di situ lo pecah langsung followers naik, terus video 18, berapa M, udah langsung. Akhirnya di kota lain juga sama, ngikutin pattern yang sama, menggunakan kata paket. Iya. Itu gue nemu di TikTok ada beberapa Pol PP yang sama. Ngikutin pola yang kayak gitu juga. Pola yang seperti itu. Dan itu works gitu. Berarti kalau Sri Kandinya yang maju langsung gitu, berarti sering nemuin barang-barang aneh dong? Iya. Apa nih barang aneh? Ya alat kontrasepsi, terus dan sebagainya gitu. Nah kalau kayak gitu, barang-barangnya tuh dibawa Sebagai barang bukti atau gimana tuh? Iya, jadi barang bukti. Jadi barang bukti. Nah, gua kan sering nonton di berita nih. Untuk yang kena ciduk kayak gitu tuh kan biasanya dibawa, dibina atau ditahan? Dibina sih sebenarnya. Dibina. Iya. Nanti kan kalau misalkan kayak ada juga kan yang dari umur udah tua gitu. Udah tua, ya. Itu dibina nanti sama dinsos kayak gitu-gitu. Kalau misalkan di bawah umur itu paling ditelepon orang tua. Ditelepon orang tua. Itu pernah kejadian juga kayak gitu. Sampai datang orang tuanya ke balai kota ya. Iya. Ke balai kota. Jadi di situ ada perdebatan Iya. antara yang kita bahas perda, yang dibahas adalah pidana. Oh, Nah, iya. dan kita iya. kan kalau kayak gitu nggak mungkin cuma Pol PP aja. Iya, Pasti kita gabungan. operasi gabungan lah. Nah, dari jajaran samping juga ikutan. Nah, debat ya. Terus Iya. nggak mau tuh dibawa ke balai kota, ya kan? Dibawa segala macam. Telepon orang tuanya. Dan mereka memang tidak. Alasannya mah kalau kata anak sekarang staycation. Iya. Dia ngomong, Staycation. Pak, kita kan hanya staycation di sini. Kamu orang mana? Orang Bogor. Terus kamu staycation di sini? Iya. Gitu. Agak kurang masuk akil gitu. Iya, benar. Datanglah orang tuanya. Nah itu ya udah, biarkan keluarga mereka yang menyelesaikan. Kita hanya menjembatannya aja. Tapi kayak misalkan yang memang di bawah umur, di atas orang tua gitu, orang tua, kita akan bina ke dinsos. Karena kita harus koneksi ke sana juga. Iya, benar. Nah, biasanya kalau udah kena sekali tuh, tiba-tiba operasi lagi, kalau sampai kena lagi gimana tuh? Wah, kamu lagi nih. Nah, iya. Itu gimana tuh? Kira-kira ada nggak sih yang sampai kayak gitu? Kalau yang kayak gitu jarang. Jarang. Kalau di ini ya di hotel-hotel jarang kita Jarang. temuin. Tapi kalau misalkan di kayak pengamen, Oh, iya. preman, Iya. atau misalkan kayak PKL, nah PKL. itu sering. Oh, berarti kalau yang di hotel Melati udah pindah hotel. Pindah hotel ya. Tunggu saja nanti ya. Tunggu saja. Itu repeat order. Nanti ada tukang paket. Jadi kita ganti lagi kayak bukan tukang paket kayaknya. Apa nih kayaknya? Nggak tahu. Rahasia. Kalau dibocoran di sini nanti pintu ketutup semua. Keren juga ya, Cek. Keren. Ya, kalau Out gue the box gitu. ya, gue sih pribadi kayak dulu juga ngelihat Satpol PP itu ya cuma sekedar Apaan sih gitu? apaan sih? Ya paling ngamanin area pasar aja gitu. Ya. Ternyata sekarang lebih wow. Cakupannya luas. Banyak fungsinya. Banyak banget. Banyak ternyata. Tempat hiburan malam, Tempat hiburan bangunan malam. liar, itu kan termasuk. Nah, apalagi waktu zaman PPKM. Yes. Itu gue selalu ngeliat tuh kayak Dan masker. bukan lebih ke ini Pol PP kok jadi sibuk nih pas PPKM. Wah, Sibuk ya. jadi menyibukkan diri ya jadi sibuk nih Pol PP. Nah, dari situlah gue mulai ngeliat ternyata Pol PP cukup berperan penting juga nih. Iya. Bahkan yang
perdanya kan punya pemerintah. Pemerintah, Jadi, iya. Yang bisa nyidak cuman Pol PP. Pol PP Iya. yang punya kewenangannya. Iya. Waktu PPKM ada lemburan nggak? Kan sibuk banget tuh. Kayaknya banyak nih lemburannya. Coba kalau ayah. Nah, kira-kira waktu kemarin PPKM tuh tugasnya gimana sih? Apakah jadi double job atau bahkan mungkin sampai siang malam harus kerja? Sebelum ada PPKM juga siang malam sih. Siang kerja. malam ya? Iya. Ada PPKM juga Iya. tambah makin malam. Oh, tambah makin malam ya? Karena kan jam operasional yang kita jadi ini, jam operasional terus di masker. Nah, itu yang sama yang kayak Kapasitas anak-anak nongkrong kayak gitu. gitu-gitu. Iya. Oh, berarti COVID sekarang mulai hilang bukan karena vaksin doang, tapi karena kerja keras dari Satpol PP. Hebat. Masuk. Masuk. Bisa aja nih Rido nih. Ukuran sepatu berapa, Dok? Oke, Kak, apa Yes. sih yang bikin kalian betah di Satpol PP kerja jadi Pol PP? Kayak nggak kerja sih, asik aja gitu. Kayak nggak kerja. Kerja tapi kayak nggak kerja gitu. Ya maksudnya nggak monoton banget Nggak kita kerja di monoton. depan komputer. Iya. Oh, iya. Kan kalau dinas lain juga kebanyakan gitu. Iya. Ya di depan komputer, kalau kita di lapangan. Lebih Kak. banyak gitu tugasnya. Oh, betul. Tapi mau sedikit tanya. Nggak bisa. Kemarin Ini bokap lu. Aduh. Wah, Iya. nggak bener nih. Nggak bener nih, Dik. Nggak bener nih, Dik. apa namanya? Aku sempat baca artikel gitu. Yes. Bener nggak sih gaji Pol PP itu lebih besar dibanding gaji menteri? Tapi bohong. Waduh, itu dari mana itu? Dari mana itu? Aku baca artikel Anda- semalam. Artikel Iya, di mana iya. itu? Ya. Isu-isunya sih kayak gitu. Bener Ya. nggak sih? Ya semoga aja gitu. Semoga aja. Aminin Semoga aja, amin. Kalau misalkan itu kan pasti saya kesini bawa Fortuner ke dalam. Nggak seperti dulu, karena kalau dulu gue memang gue akuin Pol PP itu emang Agak lebih kasar. kasar banget, Barbar ya. barbar banget. Barbar. Barbar banget, kayak kejar pengamen udah kayak ngejar paling. Iya. Iya dulu. Makanya kan stigma masyarakat, Iya. karena memang tergantung pimpinan yang memang dia gimana ke bawahnya gitu. Kayak kita sama Badut tuh, Iya, gue mah sampai hafal caranya dia gimana, sujud dulu begini kan, dia Iya. kan, bahwa ini, nah itu mereka juga mengerti. Sampai ke tingkat Pawali juga mereka melakukan treatment yang sama. Jadi tidak langsung yang, woi kejar tangkep. Oh, iya. Makanya yang paling kita utama, yang penting mah tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Kan banyak juga badut-badut yang anak kecil kan sekarang. Iya. Kayak gitu yang pengamen-pengamen. Gue Nah, juga itu sering kita- tuh kadang gue ngasih ke badut, tiba-tiba badutnya nyamperin ke orang dewasa, dikasih lah duitnya. Nyesal ngasih. Iya. aduh. Parah, nggak ikhlas. Kayak gitu. Kan banyak tuh kayak seputaran SSA. Iya. Terus kita sih pengennya bisa masuk ke segala segmen ya. Segala target usia. Kayak pimpinan dengan orang-orang tua atau misalkan dengan anak muda juga masuk, dan gua sih berharap ya kayak misalkan dari kita nih yang anggota yang muda-muda itu bisa interaksi langsung dengan yang anak muda juga gitu. Kayak di Tugu kan sering banget tuh ada klub-klub motor yang nongkrong ya kita cukup datang, kita himbau, selesai. Waktu itu tuh ya emang gue sih emang jarang ya. Cuma kalau dulu pas masih sekolah sering banget main sama teman-teman. Kalau sekarang udah sesekali aja. Cuman waktu itu tuh kejadiannya lagi PPKM. Iya. Skatepark ditutup dong. Ya. Akhirnya aduh bete main kemana ya? Ya udahlah di Tugu yang ada karena kan luas tuh pedestriannya. Mainlah di situ. Sempet mau ngedeketin teman, cuman posisinya mereka udah mau pada jalan ke bawah. Ya cuman saya punya firasat yang dulu kan ya. Begitu ngelihat di Tugu Kujang udah berbaris tuh pasukan, saya muter balik lah, ngambil motor ke Sempur pulang. Oh iya. Pas besoknya lihat, ya ampun, untung saya tidak ikut waktu itu. Itu sih. Ternyata Pol PP nggak segalak itu guys. Enggak. Dia bisa jadi friendly juga sama kita. Kecuali Pak Denny. Dulu tadi itu. Enggak. Pak. Pak ini Pak, gimana Pak? Banting, Pak. Waduh.
Tapi pernah, maksudnya kita pernah ada kejadian ya, maksudnya kita tuh capek banget dari pagi sampai kan ada tim patroli malam juga. Itu tim yang sama dalam satu hari. Ya kita tidak butuh dihormati gitu, maksudnya kita menghargai kalian juga menghargai. Jadi pernah ada di daerah mana ya gue lupa, itu surat dilempar di Lawang Gintung kalau nggak salah. Oh, Lawang Gintung ya. Jadi kita udah kasih peringatan, kita himbau baik-baik. Tapi dia sambil ngerokok gitu, nggak pakai masker, terus asal ya ke muka kita gitu kan. Iya. Sengak. Ya kita kan memang harus sabar. Iya. Cuman memang selagi kitanya tidak arogan, tolong baik dengan baik gitu. Sampai kita dikasih surat apa namanya? STBP. Pas kita udah naik ke kendaraan dilempar tuh. Waduh. Terus Turun lagi kita. ngapain, Bob? Ya kita ajak ngomong gitu. Karena kan nggak harusnya seperti itu. Iya. Karena kita juga coba menghargai kalian lagi usaha. Kalian bukan kita larang untuk tidak boleh usaha. Iya. Tapi kalau memang sesuai dengan peraturannya jam 10 close. Jam 9 close. Oh. Karena itu udah berkerumun terus udah gitu dia melanggar jam operasional juga. Iya. Gitu. Itu waktu PPKM Level 4 ya, apa 3 gitu. dan saya juga pernah melakukan pelanggaran. Waktu itu lagi event musik digerebek. Di mana? Di Bina Marga. Oh, di Bina Marga ya, acara-acara indie ya. Iya. Dan Iya. itu emang saya akuin ya emang di luar dari jam operasional. Yes. Oh iya, ya gue tahu yang waktu itu ada ya yang itu acara punk rock gitu loh ya. Iya, gitu. musik gitu. Musik itu. Nah, gue juga sama anak kayak gitu juga gitu kan. Cuman ini maboknya itu sampai tepar, sampai digotong-gotong di tangga. Masuklah ke media. Kayak gitu. Itu kan karena memang aduan masyarakat. Ya. Jadi kita memang bertindak selain dari tupoksi juga ada dari aduan masyarakat. Kayak gitu. Berarti kalau nggak ada aduan dari masyarakat aman-aman aja. Enggak gitu juga, Cak, konsepnya, Cak. Ente mah gitu suka. juga. Siapa tahu kan. Siapa tahu ya. Nanti kita kalau mau ngapain koordinasi dulu sama masyarakat, jangan pada ngaduin. Nih amplop nih. Waduh, nih bisa udahan kita di bawah. Kadang Ica nanyanya suka. Iya. Jadi ada juga waktu itu toko vape kena tindak juga di Lodaya. Kenapa? Apa tuh? Sama, waktu itu lagi PPKM level 4, kan nggak boleh buka. Oh. Toko siapa, Cak? Yang warna hijau. Selain sembako, iya. Toko siapa, Cak? Siapa sih? Bandel. Ada yang tahu nggak tuh? Bandel banget sih itu toko. Warna Tapi- siapa sih? Tapi untungnya itu mengerti, maksudnya dari yang kerjanya ngerti. Maksudnya itulah yang kita akhirnya bisa saling terintegrasi. Tapi dari ownernya sendiri ngerti nggak? Oh, ngerti banget itu mah. Jadi udah dikasih tahu, Saya tidak ikut. itu paham kok. Paham. Karena kan kita juga harus banyak masyarakat mungkin yang tidak follow akun Pemkon, akun Iya, PPP iya, yang iya. akhirnya tidak tahu soal informasi ini. Nah, tugasnya kan kita kan juga menghimbau itu. Kayak kita sebagai teman-teman di luar sana ya kita bisa share itu ke beberapa WhatsApp ataupun di Instagram Story. Iya, Kayak gitu iya, sih iya. tugasnya. Gue sih sempat punya rasa keputusasaan gitu Terhadap sama pemerintah. kenapa? Apalagi waktu PPKM itu. Ya. Karena ya gue kan kerja sebagai konten kreator juga Yes. kan, yang dimana tempat kerja gue itu adalah tempatnya dimana Lu berkreasi lah. berkreasi. Iya. Contohnya mungkin kayak di tempat usaha kayak coffee shop, Yes. vape store, Iya. clothing, Yes. yang dimana itu kan nggak bisa dibatasi Ya, oleh agree. apapun sebenarnya. Agree. Nah, sedangkan di situ ada peraturan kayak misalkan tutup gak boleh sampai malam Yes. lah, terus gak boleh berkerumun. Sedangkan dunia seperti itu tuh butuh yang Iya. seperti itu. Nah, Iya. gue sampai punya pemikiran kayak, Apaan sih? wah lu enak PPKM mau sampai level berapa juga digaji. Kalau kita nggak berkerumun, nggak rame-ramean, ya uang dari mana? Punya pemikiran seperti itu sih. Tapi hasilnya udah terlihat. Tapi hasilnya waktu itu karena gue juga tergabung di salah satu IO yang rutin bikin event di Bogor, yaitu Bogor Clothing Fest. Ya.
dan kita akhirnya event kita dijadikan event rutin di Bogor sama Pemkot. Nah disitulah gua sama Orpedik ya. iya Berbuah juga ya. berbuah juga kesabaran ini. Iya, karena kita juga sebenarnya jenuh. Jenuh ya, Kalau kata Pas Ben jengah. jengah. Nah, Kita jengah juga, saya jenuh, maksudnya capek juga kan, maksudnya harus pagi udah mulai apel, malam apel lagi gitu, Iya. sampai tengah malam. Cuman supaya kita bisa mempercepat gitu loh, angka ini supaya turun. Iya. Tapi kan alhamdulillahnya sekarang kayak kita juga udah longgar lah, udah agak longgar Iya, udah gitu. agak longgar ya. Tidak ada banyak lagi yang kayak sidak masker. Iya. Walaupun masih ada, cuman tidak masif. Ya paling kayak di dalam ruangan aja gitu kan. Iya. Kalau di luar kan sekarang udah boleh buka. Kita nggak pakai masker. Lagi syuting guys. Enggak kan coronanya udah nggak ada Iya. berkat Satpol PP. Bukan Pol PP aja kan, tapi kan Betul. karena masyarakat yang mau juga bekerja sama. Oh, oke, siap. Kalau misalkan kayak Rido, ya udah tetap aja kan banyak banget itu kita di lapangan, apaan sih corona nggak ada Ya. segala macam, dia terus fighting tuh soal Ya. itu. Cuman yang berpikir seperti itu ya bisa gua anggap 10-20%, sisanya masih ada yang percaya. Masih ada yang percaya. Gitu kan. Dan kita juga harus menyelamatkan nasib orang yang 80% ini. Iya. Sebenarnya gue juga dituntut tidak percaya karena kebutuhan. Iya. Balik lagi, kebutuhan. Iya, bahkan kan di luar percaya tidak percaya. Ini kejadian benar, maksudnya ada di keluarganya temen gua itu bisa meninggal sampai 5. Almarhum bokap gue juga Oh. meninggal karena COVID. Covid. Iya, maksudnya di luar itu kita kehilangan juga Iya, keluarga betul. kita, saudara-saudara kita. Kan kita nggak bisa egois. Iya, benar Gitu loh. benar. Kalau memang dengan cara pemerintah ini kita bisa setidaknya bisa menjaga beberapa tahun kemudian umur saudara kita Iya. atau keluarga kita, ya kita pasti akan fighting soal itu. Kalau masalah ekonomi pasti turun dari segala lini Iya. bisnis ataupun bidang apapun. Kayak tapi kan gimana caranya kita harus bisa juga. Contoh kan kayak itu yang punya vape, Pak, bosnya, dia juga percaya gitu dengan pemerintah ini mungkin akan bisa berbuah baik. Iya. Dan alhamdulillah sekarang kan bisa survive Iya. gitu. Five ya. Ini kan kayak kafe-kafe kayak gini masih bisa survive, Iya. tapi memang ya itu strategi bisnis. Pasti ada orang yang keluar, ada Iya. orang yang harus dipangkas gajinya. Iya. Setidaknya masih bisa ada pemasukan gitu. Nah tugas kita ya bukan nutup kafe atau bubarin orang yang lagi kerja segala macam buat motong rezeki, enggak Iya, sama iya. sekali. Ini kayak lebih mencegah untuk nggak makin besar Yes. angka kematiannya. Lebih Kalau mencegah. misalkan kemarin kita leha-leha aja, mungkin sekarang kita nggak bisa ada Nggak di bisa podcast kayak ini. gini. Mungkin Iya. sudah di Pasti kita juga masih di rumah, Masih di rumah. nggak bisa keluar kemana-mana, uang nggak punya. Iya, benar. Kalau kita boleh nanya nggak sih? Boleh dong. Boleh. Ica nih, Ica. Kalau Rido tadi udah keluh kesahnya udah banyak banget ya. Banyak Dari banget. Asli dah. Beberapa kali kayaknya udah sering touch langsung dengan Pol PP. Ica gimana? Secara gambaran Ica aja, Ica tentang Pol PP. Gitu. Kalau nggak punya pengalaman sama Pol PP sih nggak sebanyak Rido, dan mungkin nggak punya sama sekali. Cuman yang gue tahu tuh kayak Pol PP tuh kayak apa ya, arogan, riweuh, motong rezeki orang Yes. gitu. Jadi kayak sempet punya pemikiran juga kayak anjing Pol PP jahat banget sih gitu.